Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi tentang jurnal. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, nama saya Galuh Sahira dengan NIM terakhir 14. Baik, untuk materi yang pertama di sini akan membahas bagaimana sih pentingnya jurnal. Jurnal merupakan catatan pertama akuntansi permanen yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Jurnal sebagai petunjuk untuk menemukan sumber data transaksi dan juga sebagai penyedia ringkasan informasi yang akan ditampung dalam akun-akun dalam buku besar. Maka dari itu, jurnal harus dirancang sedemikian rupa dan baik sehingga tidak akan terjadi ada satu transaksi yang tidak dicatat. Dan selanjutnya yaitu tentang jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk menampung transaksi penjualan, pembelian, penerimaan, dan pengeluaran kas, lalu penyusutan aset tetap, dan transaksi lainnya. Nah, ada tabel seperti yang ditunjukkan pada PPT tersebut. Yang pertama, di atas itu ada tulisannya PT Agronesia, yaitu merupakan nama perusahaannya, lalu dituliskan jurnal umum di bawahnya, lalu untuk periode yang berakhir pada 31 Desember tahun 2021. Lalu dibuatlah tabel itu dengan kolom-kolom sebagai berikut, yaitu yang pertama ada kolom tanggal periode tersebut seperti dari Desember tahun 2021, tanggal 1 yang digunakan untuk mencatat tanggal transaksinya, terjadinya transaksi. Lalu untuk kolom yang kedua itu keterangan ini digunakan untuk mencatat keterangan yang muncul dari suatu transaksi seperti kas pada modal. Nah, lalu yang kolom selanjutnya di kolom ketiga yaitu kolom ref atau referensi yang berisikan kode-kodenya yang untuk mencatat kode akun biar untuk di dalam masukkan ke buku besar bisa dengan benar dan juga lebih mudah. Selanjutnya ada kolom debit dan kredit. Debit selalu di kiri dan kredit selalu di kanan untuk mencatat nilai debit yang ada pada suatu transaksi dan juga untuk mencatat suatu transaksi yang termasuk ke kredit. Dan untuk selanjutnya akan melanjutkan materi ke jurnal khusus. Jurnal khusus ini digunakan jika usaha perusahaan bertambah dan jenis transaksi menjadi lebih banyak, maka diperlukanlah jurnal khusus ini. Dan jurnal umum tidak lagi mampu untuk menampung berbagai transaksi yang timbul. Berikut 4 alasan jadi jurnal umum perlu dipecah. Yang pertama yaitu untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sefrekuensi, biar semuanya sama rata. Dan juga yang kedua, mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan menggolongkan transaksi yang dicatat. Dan yang ketiga, memungkinkan pekerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal oleh banyak orang. Jadi semua orang bisa mengakses dengan mudah, tapi sesuai internalnya saja. Yang keempat yaitu menciptakan pengendalian internal agar tidak terjadi kecurangan apapun. Jurnal khusus ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama dari jurnal pembelian, yang kedua jurnal penjualan, yang ketiga jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal. Nah, yang pertama, harus tersedia jurnal dalam jumlah yang memadai sehingga memungkinkan bagi perusahaan untuk menggunakan karyawannya dalam pencatatan transaksi keuangan. Kemudian yang kedua, jurnal akan digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok tertentu seperti penjualan, pembelian, pengeluaran kas, maupun penerimaan kas. Kemudian yang ketiga, untuk mengurangi pekerjaan pembukuan secara terinci, maka digunakan kolom-kolom khusus dalam jurnal sehingga memungkinkan untuk melakukan pembukuan atau posting jumlah per kolom ke dalam akun yang bersangkutan di buku besar. Kemudian yang keempat, nama kolom dan jurnal harus sesuai dengan nama akun yang bersangkutan dalam buku besar yang akan menerima jumlah akun yang dibukukan dari jurnal. Kemudian yang kelima, kolom dalam jurnal harus digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam akun yang bersangkutan di buku besar. Sekian penjelasan dari saya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairus Rizal dengan NPM 256. Sekarang kita memasuki ke metode pencatatan jurnal. Untuk metode pencatatan jurnal sendiri ada 4 metode, yaitu yang pertama dengan pena, dengan mesin pembukuan, dengan arsip dokumen sebagai sumber yang berfungsi sebagai jurnal. Kemudian ada dengan komputer.
untuk yang dengan pena, informasi dalam dokumen sumber langsung disalin dengan menggunakan tulisan tangan. Kemudian dengan mesin pembukuan, informasi dalam dokumen sumber dicatat dalam jurnal dalam mesin pembukuan. Bersamaan dengan pembukuan ke dalam rekening buku pembantu, pencatatan ke dalam jurnal dapat pula dilakukan bersamaan dengan pembuatan dokumen sumber, yaitu dengan menggunakan jurnal dan rekening buku pembantu sebagai tembusannya pada saat pembuatan dokumen sumber. Kemudian ada dokumen sebagai sumber jurnal. Dalam cara ini, jurnal berupa arsip dapat sumber disusun berdasarkan waktu terjadinya transaksi. Pembukuan dalam rekening buku besar dilakukan dengan cara membuat rekapitulasi dengan dokumen sumber ini. Kemudian ada dengan komputer. Data dalam dokumen sumber dimasukkan ke dalam komputer melalui keyboard dan dicatat menggunakan arsip transaksi. Arsip transaksi ini setelah divalidasi kemudian digunakan untuk memutakhirkan arsip induk seperti buku besar. Kenalkan, nama saya Ica Ramania, NPM 230130100019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jurnal. Nah, jenis jurnal itu terdapat dalam perusahaan yang relatif besar. Nah, jurnal itu terdiri dari 5 jurnal. Yang pertama ada jurnal penjualan, terus jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih kegunaan dari setiap jurnal itu. Nah, yang pertama ada jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan itu digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik penjualan kredit maupun penjualan tunai. Yang kedua ada jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian kredit. Kalau transaksi pembelian tunai itu biasanya dicatat di jurnal pengeluaran kas. Ketiga ada jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Sumber pokok penerimaan kas perusahaan umumnya dari penjualan tunai dan penerimaan piutang. Jika frekuensi transaksi kas masih rendah, jurnal penerimaan kas ini digabungkan dalam jurnal pengeluaran kas dalam satu jurnal yang disebut dengan jurnal kas. Nah, yang keempat ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Nah, yang terakhir ada jurnal umum. Nah, jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi selain yang dicatat dalam jurnal khusus. Jika perusahaan hanya menyelenggarakan 2 jurnal khusus, yaitu jurnal kas dan jurnal penjualan, maka jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi selain penerimaan dan pengeluaran kas serta transaksi penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regin Mendra Putra, NPM akhir 336. Saya akan menjelaskan langkah perancangan jurnal. Perancangan jurnal ini menjadi 3. Yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai karakteristik transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, membuat jurnal untuk sejenis transaksi yang frekuensinya terjadi tinggi. Yang ketiga, merancang jurnal berdasarkan jurnal standar tersebut. Nah, ini penjelasannya. Perancangan jurnal dimulai dari karakteristik transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Setelah transaksi tersebut diidentifikasikan, maka langkah selanjutnya menentukan akun-akun buku besar yang terkait pencatatan untuk dibuat jurnal standar. Setelah menjadi jurnal standar, kemudian digunakan untuk menentukan kolom-kolom yang dicantumkan jurnal khusus terkait akun tertentu yang didebitkan atau dikreditkan dalam pencatatan transaksi tersebut. Slide berikutnya ada sebagian contoh susunan jurnal standar mengenai karakteristik transaksi pemakaian. Yang pertama, barang dalam proses. Yang kedua, biaya overhead pabrik. Ketiga, beban administrasi dan umum. Keempat, beban pemasaran. Itu ada di debit. Yang ada di kredit itu persediaan bahan. Sekian dari presentasi kelompok kami.